Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku mau sharing lagi tentang SNMPTN, yaitu topiknya adalah gimana sih ngurutin pilihan prodi di SNMPTN. Oke? So, let's get started. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu bagaimana sih ketentuan dalam memilih prodi di SNMPTN. Gimana tuh? Oke, kita bisa lihat di yang apa yang sudah di-sharing sama LTMPT. Ini langsung ya dari LTMPT-nya. Pilihan program studi itu dapat memilih, yang pertama dapat memilih dari 1 PTN atau 2 PTN. Oke, jadi maksimal 2 PTN, minimal 1 PTN. Oke. PTN-nya juga bisa dicampur ya, jadi apakah itu tuh universitas ataupun politeknik. Lalu yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau MA atau SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Jadi gampangnya, kalau misalnya kamu milih 2 PTN, satunya itu harus di dalam provinsi kamu, sesuai dengan asal sekolah. Tapi kalau misalnya cuma 1 PTN, itu bisa dimanapun ya, walaupun kamu misalnya di Jawa Barat, kamu pengen ke Bali, oke, berarti Universitas Ganesha misal, kamu cuma 1 pilihan, itu nggak apa-apa. Terus yang ketiga, disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Nah, jadi nggak disaranin untuk lintas minat, jadi kamu sesuaikan dengan syarat masuk ke prodi tersebut, apakah bisa lintas minat atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa, itu jangan dipaksain, karena nanti peluangnya juga pasti akan lebih kecil. Oke, di sini aku mau sharing tentang 4 cara paling ampuh gitu ya untuk mengurutkan prodi. Sebenarnya ini bukan aturan baku, ini hanya berdasarkan pemahaman yang aku buat gitu dari berbagai pilihan yang teman-teman sebenarnya udah lakukan gitu. Nah, ini aku ambil datanya dari yang analisis kemarin ya. Aku coba ambil random pilihan-pilihan yang teman-teman sudah ambil, apakah itu tuh urutannya tuh udah benar atau belum, oke? Dan ini bukan aturan baku ya, jadi silakan kalau misalnya mau coba diikutin caranya, tapi kalau misalnya enggak juga, nggak apa-apa, itu tergantung pilihan kamu, oke? Jadi setidaknya ada 4 cara yang benar-benar bisa dipakai. Yang pertama adalah bisa diurutkan berdasarkan minatnya, misalnya aku pengen banget ke kedokteran, lalu aku pengen banget ke farmasi. Oke, berarti kan kedokteran, farmasi. Itu gampang ya, secara mudahnya kayak gitu. Nah, cuma kan kita juga harus melihat gitu ya, ketentuan lainnya, jadi nggak hanya ego aja gitu. Takutnya nanti pilihan 2 itu harusnya tuh lebih tinggi nih si prodinya daripada pilihan 1, tapi kamu malah salah nempatin, jadi itu juga salah strategi. Nah, itu yang pertama ya, minat. Yang kedua, kamu bisa cek berdasarkan nilai rataan atau passing grade. Nah, kenapa sih nilai rataan ini penting? Karena itu bisa menentukan batas gitu ya, batas prodinya. Untuk masuk ke jurusan ini sebenarnya berapa sih? Untuk masuk ke jurusan B berapa? LTMPT sebenarnya kan nggak memberikan gambaran pasti gitu ya tentang berapa sih nilai masuknya, karena itu kan relatif, harus dipertimbangkan indeks sekolah dan yang lainnya. Nah, tapi di sini aku mengambil dari 2 data ya. Yang pertama dari NRM 2019 dan yang kedua aku ambil dari passing grade. Ini yang kedua tuh persebaran passing grade-nya. Jadi kalau misalnya lihat datanya, ini tuh kayak gini. Kalau yang NRM ini emang data 2 tahun lalu ya. Menurut aku sih masih relevan gitu. Kita fokusnya ke yang kolom NRM-nya aja ya. Lalu yang kedua dari daftar passing grade. Daftar passing grade PTN terbaru gitu ya. Ini dari S-File Mobi gitu. Jadi thanks juga nih buat reference-nya. Ini juga menurut aku lumayan bisa menggambarkan gitu ya. Oke, nanti ya aku kasih tahu caranya. Yang penting aku tadi udah sebutin ya 2, yang pertama minat, yang kedua adalah nilai rataan atau passing grade. Yang ketiga adalah keketatan. Nah, keketatan ini adalah menghitung daya tampung dibagi sama peminat. Oke? Jadi, kita bisa ceknya, sebenarnya kalau keketatan SNMPTN itu belum ada ya. Belum ada di web LTMPT, tapi kita bisa juga mengambil dari yang keketatan di SBMPTN. Misalnya kita ambil yang Universitas Syah Kuala. Nah di sini misalnya pendidikan dokter hewan ya, daya tampung 2020 99, peminatnya 712. Nah, berarti daya tampung aja dibagi peminat dikali 100. Oke, gitu. Yang keempat adalah
akreditasi. Akreditasi juga bisa menjadi suatu penentu gitu ya, mengurutkan pilihan. Ini bisa dicek di banpt.or.id. banpt.or.id. Jadi kamu tinggal pilih data akreditasi, lalu program studinya. Nah, lalu pilih misalnya Institut Pertanian Bogor, Ilmu Komputer. Oke, S1-nya adalah akreditasinya A, kayak gitu. Oke, jadi ada 4 ya. Apa aja tadi? Minat, lalu nilai rataan atau passing grade, yang ketiga keketatan, dan akreditasi. Nah, sebenarnya yang dipentingkan yang mana? Ya, pastinya yang pertama minat dulu ya. Cuma kita juga harus sadar diri lah intinya gitu. Harus lihat dari nilai kita sebenarnya masuk atau enggak. Nah, jadi yang kedua tuh nilai gitu. Penting juga nilai. Yang ketiga, kalau misalnya nilainya udah ditentuin, lihat juga keketatannya. Dan juga adalah akreditasi. Oke? Siap? Sekarang aku mau kasih contoh. 2 ya, yang satu saintek, yang satu sosum. Gimana sih cara ngurutinnya? Oke, misalnya di sini seseorang tersebut tuh pengen masuk ke Teknik Industri UI sama Ilmu Komputer IPB. Dia ngurutinnya itu TI UI dulu baru IPB. Ya, kalau secara in general si PTN-nya udah bener lah ya, UI dulu baru IPB, karena kan UI lebih tinggi ya. Nah, tapi kita coba analisis berdasarkan 4 hal yang tadi aku udah kasih tahu. Yang pertama minat, misalnya minatnya emang pengen ke teknik UI dulu nih. Jadi katanya diurutin dari 1 dulu ke 2-nya ke IPB. Nah, lalu nilai rataan. Nah, nilai rataan di sini kita bisa cek. Untuk yang teknik industri UI, kita buka file yang NRM, kita cari teknik industri UI. Oke, ketemu, dapatnya adalah 90,27. Lalu ilmu komputer IPB. Oke, ketemu 87,6. Oke. Nah, cari juga di passing grade. Di passing grade-nya ternyata teknik industri UI itu adalah 51,6%. Sedangkan ilmu komputer IPB 46,8%. Secara urutannya udah bener ya, ternyata TI UI dulu baru ilmu komputer IPB. Oke, kita lanjut ke keketatan. Keketatannya dicek itu di web LTMPT, kita cari Universitas Indonesia, teknik industrinya. Oke, daya tampungnya adalah 28 orang, peminatnya 447 orang. Kita cari deh, persentasenya itu 6,2%. Oke, jadi hanya 6% dari peminat itu yang bisa masuk ke teknik industri UI. Yang kedua, ilmu komputer IPB. Oke, ternyata ada 42 orang daya tampungnya dan peminatnya itu 645 orang. Jadi 6,5%. Nah, keketatan ini diurutin dari yang kecil ke besar ya. Jadi jangan kebalik. Akreditasinya cari di banpt.or.id, ternyata A ya, dua-duanya. Dan kita analisis, ternyata dari nilai rataan bener nih, dari besar ke kecil dulu, berarti TI UI baru ilmu komputer IPB. Keketatannya benar dari kecil ke besar, 6,2 baru 6,5%, dan juga akreditasinya sama-sama A. Berarti benar ya pilihannya TI UI dulu baru ilmu komputer IPB. Jadi kita simpulin urutannya sudah benar. Oke, yang kedua. Yang kedua, misalnya pengen masuk ke akuntansi S1 UPN Veteran Jakarta, yang kedua D4 akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Urutannya katanya pengennya sih UPN VJ dulu, baru ke Politeknik. Secara PTN-nya bener ya, jadi ya universitas didahulukan baru Politeknik. Tapi kalau misalnya kamu pengen Politeknik juga, nggak apa-apa, D4-nya langsung aja Politeknik. Nah, jadi minatnya tuh satunya S1, yang kedua D4. Nilai rataannya kita cek di NRM, ternyata di S1 akuntansi UPN VJ itu adalah 85,34. Nah, coba kita lihat passing grade-nya. Kalau di Veteran Jakarta, oke. Nah, tapi kalau di passing grade-nya dia nggak ada gitu ya yang UPN Veteran. Oke, jadi nggak apa-apa, kita bisa lihat dari NRM aja. Keketatannya kita bisa lihat bahwasannya di UPN Veteran Jakarta itu yang akuntansinya daya tampungnya 100, peminatnya 1599. Oke, hasilnya benar ya, 6,25%. Nah, lalu akreditasinya udah A. Dan yang kedua, D4, ini secara nilai rataan sama keketatan itu nggak diketahui gitu datanya. Ya udah kita kosongin aja. Karena ya susah juga sih cari data Politeknik ya, tapi kita dapat data akreditasi. Kita bisa cek di banpt.or.id. Oke, dapat D4 akuntansinya adalah
akreditasinya B. Oke, jadi kalau secara urutan, benar sih S1 dulu baru D4, karena dilihat aja dari akreditasinya, itu yang A baru yang B. Walaupun nilai rataan dan keketatan kita nggak dapet ya setidaknya ada satu faktor yang kita dapat. Dan minatnya juga kan emang ke S1 dulu ya, baru D4. Secara jenjang juga S1 lebih tinggi daripada D4. Oke, jadi urutannya benar, S1 dulu baru D4. Nah, so gitu aja. Jadi, inget ya, ada 4 poin penting. Tadi apa aja? Minat, itu yang utama. Nilai rataan atau passing grade-nya, keketatan, dan juga akreditasi. Jadi, itu 4 poin penting yang semoga kamu bisa ingat-ingat terus sebelum menentukan pilihan ya. Ini bukan hanya SNMPTN sih. Bisa juga misalnya nanti SBMPN, SPAN PTKIN, lalu jalur-jalur lain, SBMPTN. Tapi kalau SBMPTN lihat dari nilai rataan masuknya ya, jadi berapa nilainya gitu. Dan juga keketatan. Nah, selalu gitu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menentukan ya pilihan kamu berdasarkan 4 yang tadi. Semoga itu bisa membawa kamu lulus ke PTN 2021 khususnya di jalur SNMPTN. Oke? So, thank you for watching. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan tutur kata. Kayak gitu aja. Good luck buat SNMPTN 2021. So, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.